Sebelum kita mulai kisah mengharukan ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena satu klik dari kalian sangat berarti untuk kami terus menghadirkan kisah-kisah nyata dan inspiratif seperti ini. Siapkan hati kalian, karena di balik gemerlap panggung, ada luka yang tak terlihat. Inilah kisah Farel Prayoga yang ditipu dan dikasari keluarganya sendiri. Farel Prayoga, penyanyi cilik berbakat dari Banyuwangi, mulai dikenal luas setelah penampilannya viral di media sosial. Suaranya yang merdu dan pembawaannya yang lugu membuat banyak orang jatuh hati padanya. Tidak butuh waktu lama, Farel pun mulai diundang ke berbagai acara besar, termasuk tampil di Istana Negara. Kehidupan sederhana keluarganya mulai berubah. Honor manggung yang mengalir deras membuatnya jadi tulang punggung keluarga. Ia membeli rumah baru, kendaraan, dan membuka tabungan atas namanya. Farel ingin masa depannya dan keluarganya lebih baik. Tapi di balik semua itu, diam-diam muncul rasa iri dan serakah dari orang-orang terdekatnya sendiri. Sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita yang tampaknya baik di awal. Farel berusaha menerima ibu tirinya dengan lapang dada. Namun seiring waktu, ibu tiri tersebut mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia sering mencampuri urusan keuangan Farel, bahkan ikut mengatur jadwal manggung tanpa persetujuan. Awalnya Farel masih menahan diri, mengira itu bentuk perhatian. Tapi instingnya sebagai anak mulai merasa ada yang tidak beres. Ayahnya pun mulai berubah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri barunya ketimbang mengurus Farel. Segala keputusan soal keuangan kini diambil oleh ibu tiri. Bahkan ATM Farel pun dipegang oleh mereka. Ini demi kebaikan kamu juga, Rel, kata ayahnya suatu hari. Farel hanya mengangguk meski hatinya ragu. Suatu hari, Farel ingin membeli hadiah kecil untuk sahabatnya. Saat mengecek saldo ATM, ia terkejut bukan main. Saldo yang semula ratusan juta rupiah kini hanya tersisa 47 rupiah ribu. Wajahnya pucat. Uangku kemana semua, gumamnya. Ia mencoba menanyakan ke ayah, namun respons yang diterima sungguh mengecewakan. Ayahnya menuduh Farel tidak tahu diri dan tidak pandai bersyukur. Uang itu sudah kami pakai untuk keperluan rumah dan keluarga, teriak sang ayah. Ibu tiri ikut memojokkan Farel, menyebutnya anak egois. Perasaan Farel campur aduk antara sedih, bingung, dan marah. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Farel pun mulai menarik diri. Ia tak lagi seceria dulu. Banyak tawaran manggung yang ia tolak karena hatinya sudah tidak tenang. Ia merasa seperti boneka yang hanya dimanfaatkan. Teman-teman dekatnya pun mulai menyadari perubahan sikap Farel. Tapi ia tak pernah cerita siapapun. Suatu malam, Farel mendengar percakapan ayah dan ibu tirinya di ruang tamu. Uangnya sudah habis, kita harus cari cara lain, kata sang ibu tiri. Suruh dia manggung lagi, bilang aja buat masa depan, jawab ayahnya. Farel yang menguping merasa hancur. Mereka tak benar-benar peduli, mereka hanya memanfaatkan dia. Farel mulai berpikir, apakah selama ini dirinya hanya mesin uang bagi keluarga. Ia mengingat masa kecilnya yang sederhana namun bahagia. Kini semuanya terasa palsu. Ia ingin kabur, tapi kemana? Semua orang yang ia andalkan ternyata menusuknya dari belakang. Pagi itu Farel duduk termenung di tepi ranjangnya. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Hatinya masih remuk mengingat kata-kata ibu tirinya yang menyakitkan. Anak kecil tahu apa soal uang. Mending diam aja dan nyanyi terus. Kalimat itu masih terngiang di telinganya. Ia merasa tidak dianggap sebagai manusia, hanya sebagai alat pencetak uang. Farel mencoba mencari tahu kemana uangnya digunakan. Ia sempat diam-diam memeriksa beberapa struk belanja yang tercecer di meja, pembelian tas mewah, perhiasan, bahkan mobil baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Semua atas nama ibu tirinya. Ia terkejut, tak pernah ia menyetujui pembelian semahal itu. Dengan penuh keberanian, Farel kembali mengajak ayahnya bicara. Pak, uang itu kan hasil kerja aku. Boleh nggak aku atur sendiri? Ucapnya pelan. Namun ayahnya malah menamparkan meja dan berteriak, kamu hidup enak itu karena saya dan ibu kamu sekarang. Jangan kurang ajar. Farel tercekat, air matanya mulai tumpah. Hari-hari berlalu dalam tekanan. Farel tidak bisa cerita ke siapapun. Manajer yang dulu dekat dengannya kini juga terlihat menjauh. Ia merasa sendirian. Di sekolah pun Farel menjadi lebih tertutup. Banyak yang penasaran kenapa penyanyi viral itu mendadak seperti hilang sinar. Namun ia memilih bungkam.
Puncaknya terjadi saat Farel tidak sengaja membantah perintah ibu tirinya yang menyuruhnya tampil di sebuah acara kecil tanpa bayaran. Ia menolak dengan sopan, mengatakan ingin istirahat. Namun ibu tirinya langsung melempar gelas ke arah Farel. Dasar anak durhaka, makan enak aja masih milih-milih. Ayahnya tak membela, ia hanya diam, bahkan ikut menuduh Farel sombong karena sudah terkenal. Malam itu Farel menangis sendirian di kamar, dengan wajah lebam dan luka di tangan akibat pecahan gelas. Ia memeluk bantal sambil berbisik, "Aku capek. Tuhan, tolong aku." Dalam kesendirian itu, Farel teringat pada almarhum ibunya. Dulu ibunya selalu menyemangatinya menyanyi dan selalu berkata, "Jangan pernah biarkan orang merendahkan kamu, nak. Kamu berharga." Farel semakin merindukan pelukan ibunya yang sudah lama tiada. Esok harinya, Farel mengunci pintu kamar dan tidak mau keluar. Ia mogok makan dan menolak latihan menyanyi. Ibu tirinya menggedor pintu dan mengancam akan membuang semua barangnya jika Farel tetap membangkang. Tapi kali ini, Farel tidak takut. Ia sudah lelah dipaksa. Di tengah keputusasaan itu, Farel mulai mencatat semua kejadian dalam buku harian kecilnya. Ia tahu, suatu saat kebenaran harus diungkap. Ia tak bisa diam selamanya. "Aku harus keluar dari neraka ini," tulisnya dengan tangan gemetar. Di tengah keputusasaannya, Farel teringat pada seorang sahabat lamanya, Ryan, teman satu sekolah yang dulu selalu mendukungnya sejak awal karir. Meskipun mereka sempat jarang berkomunikasi, Farel memberanikan diri menghubungi Ryan lewat pesan singkat. Tak lama kemudian, Ryan membalas dan menawarkan diri untuk bertemu secara diam-diam. Mereka bertemu di taman kota, jauh dari rumah. Di sana, Farel menceritakan semua yang terjadi, tentang uangnya yang habis, perlakuan kasar ibu tirinya, dan perubahan sikap sang ayah. Ryan mendengarkan dengan penuh simpati. "Rel, kamu harus berani bertindak. Ini bukan salah kamu. Kamu korban," kata Ryan penuh empati. Ryan mengusulkan agar Farel melapor ke orang dewasa yang bisa dipercaya. Namun Farel bingung harus ke siapa. Ia tak punya kerabat dekat yang bisa diandalkan. Lalu Ryan menyarankan agar Farel berbicara langsung ke manajer lamanya, Pak Dedi, yang dulu sangat peduli padanya. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka sepakat akan menemui Pak Dedi. Farel sempat ragu, takut Pak Dedi sudah berubah. Tapi Ryan meyakinkannya. Keesokan harinya, mereka diam-diam pergi ke kantor manajemen tempat Pak Dedi dulu bekerja. Farel menutupi wajahnya dengan masker dan topi. Saat bertemu, Pak Dedi terlihat terkejut namun hangat. Ia langsung memeluk Farel, "Kamu kemana saja, nak? Saya dengar kabar kamu vakum, saya khawatir." Farel tak tahan dan langsung menangis di pelukan pria itu. Suasana jadi haru. Farel pun menceritakan segalanya dengan jujur. Pak Dedi mendengarkan dengan serius dan mencatat semua kejadian. Ia kemudian menyarankan Farel untuk menghubungi pengacara dan konsultan keuangan. "Uang kamu harus bisa ditelusuri. Ini bisa masuk unsur penggelapan," kata Pak Dedi tegas. Ia tak akan membiarkan anak sebaik Farel terus menderita. Ryan dan Pak Dedi berjanji akan membantunya sampai tuntas. Mereka tahu jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Tapi Farel kini punya sedikit harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak sendirian. Ia melihat secercah cahaya di ujung gelapnya hidup. Farel mulai mengumpulkan semua bukti. Ia menunjukkan struk belanja, transfer dari rekeningnya ke rekening ibu tiri, serta luka fisik yang sempat difoto oleh Ryan. Semuanya disusun rapi oleh Pak Dedi dan tim hukumnya. Farel gugup, tapi ia tahu ini adalah langkah awal menuju kebebasan. Ibu tirinya mulai curiga karena Farel lebih sering keluar rumah. Ia kembali menggeledah kamar Farel dan menemukan buku harian berisi catatan pahit selama tinggal bersama mereka. Murka, ia langsung menyerbu kamar dan memarahi Farel habis-habisan. Kali ini, bahkan sampai mendorong Farel ke lantai. Namun sebelum keadaan semakin memburuk, polisi yang sudah dihubungi oleh Pak Dedi datang ke rumah. Mereka membawa surat panggilan dan langsung mengamankan ibu tiri serta ayah Farel untuk diperiksa atas dugaan kekerasan dan penggelapan. Farel hanya bisa menangis, campur aduk antara lega dan sedih. Para tetangga mulai berdatangan dan ikut menyaksikan kejadian itu. Banyak yang tak menyangka, keluarga yang selama ini terlihat harmonis ternyata menyimpan luka mendalam. Farel tetap diam, hanya menunduk sambil menggenggam tangan Ryan. Ia tak ingin menjadi tontonan, tapi ini sudah tak bisa ia hindari. Setelah kejadian itu, Farel dibawa ke rumah aman oleh pihak perlindungan anak.
Ia diberi ruang untuk pulih secara mental dan fisik. Dalam rumah tersebut, Farel menjalani konseling dengan psikolog. Ia bercerita dengan perlahan, membuka luka satu persatu, seperti mengupas bawang yang pedih. Selama di rumah aman, Farel mendapat banyak dukungan dari masyarakat dan para penggemarnya. Tagar-tagar Save Farel mulai trending di media sosial. Banyak yang mengecam tindakan orang tua tirinya. "Kami bersama Farel," tulis salah satu netizen. Dukungan itu membuat Farel semakin kuat. Namun media mulai memburu cerita ini. Wartawan berdatangan ingin wawancara, tapi pihak manajemen Farel menahan semua demi kesehatan mental Farel. "Dia butuh pulih dulu, bukan dihakimi publik," ucap Pak Deddy. Farel bersyukur punya orang-orang yang sekarang benar-benar tulus. Hari demi hari, Farel mulai kembali tersenyum. Ia menyadari bahwa menghadapi kebenaran memang menyakitkan, tapi lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Ia mulai menulis lagu tentang kisahnya, sebagai pelampiasan dan pesan bagi anak-anak yang juga sedang mengalami hal serupa. Sidang pertama atas kasus penggelapan dan kekerasan terhadap Farel akhirnya digelar. Farel diundang hadir sebagai saksi. Ia datang dengan setelan sederhana, ditemani pengacaranya dan tim dari Rumah Aman. Wajahnya tegas meski ada sedikit rasa gugup. Ia sudah bertekad untuk jujur sepenuhnya. Di ruang sidang, Farel memberikan kesaksian dengan suara yang tenang namun jelas. Ia menceritakan bagaimana ATM-nya diambil, semua uangnya dikuras, dan bagaimana ia diperlakukan secara fisik oleh ibu tirinya. Para hakim mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak yang menunduk menahan emosi. Pihak pembela mencoba menyanggah dengan mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk kebutuhan keluarga. Namun pengacara Farel menunjukkan bukti-bukti transaksi ke rekening pribadi ibu tiri, termasuk pembelian barang mewah dan perjalanan keluar kota tanpa Farel. Bukti sangat kuat. Tak hanya itu, video CCTV dari salah satu toko juga menunjukkan ibu tiri berbelanja menggunakan kartu ATM Farel. Semua ini membuat hakim menegaskan bahwa ada indikasi kuat penyalahgunaan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Sidang pun dilanjutkan ke tahap berikutnya. Farel tak ingin membalas dendam. Dalam hatinya, ia hanya ingin keadilan. "Saya cuma pengen hidup tenang dan bisa menyanyi lagi," ucapnya dalam wawancara terbatas. Kalimat itu menyentuh hati jutaan orang yang mengikuti kasus ini. Banyak yang merasa iba dan bangga pada keberanian Farel. Pihak Kementerian Anak dan Perempuan mulai menaruh perhatian. Mereka memberikan pendampingan hukum dan bantuan pemulihan trauma untuk Farel. Ini bukan sekadar kasus pribadi, tapi dianggap contoh penting soal perlindungan anak di dunia hiburan. Farel jadi simbol perjuangan. Tak berselang lama, hakim menjatuhkan vonis bersalah pada ibu tiri dan ayah kandung Farel. Mereka dihukum dengan kurungan dan wajib membayar ganti rugi atas uang Farel yang hilang. Farel tak hadir di sidang terakhir itu. Ia memilih menatap masa depan daripada masa lalu. Setelah persidangan selesai, Farel akhirnya benar-benar bebas. Bebas dari tekanan, bebas dari cengkraman keluarga yang sempat membuatnya seperti tahanan. Ia kini tinggal di apartemen kecil yang disediakan oleh pihak perlindungan anak, di bawah pengawasan dan bimbingan psikolog dan pengacaranya. Meski masih belia, Farel mulai belajar mandiri. Setiap hari Farel mengikuti kelas privat dan juga terapi psikologis. Ia belajar mengatur keuangan, membuat perencanaan masa depan, dan tentunya berlatih vokal kembali. Musik menjadi pelariannya yang paling jujur. Ia mulai menulis lirik lagu dari kisah pilunya. "Dikhianati, tapi tak patah," tulisnya di sebuah lembaran kertas. Dukungan dari penggemar terus mengalir. Banyak artis dan musisi senior menyatakan simpatinya. Bahkan ada beberapa produser yang menawarkan kontrak baru, tapi Farel tidak mau terburu-buru. Kali ini, ia ingin segalanya dilakukan atas keputusannya sendiri, bukan diatur orang lain. Pak Deddy tetap mendampingi Farel sebagai manajer, tapi lebih sebagai sahabat. Ia membantu mengelola tawaran manggung dan rekaman, namun semua keputusan tetap di tangan Farel. "Kamu harus pegang kendali atas hidupmu sendiri, nak," ucap Pak Deddy suatu sore. Rian pun masih setia menemani. Persahabatan mereka kini semakin kuat. Kadang Rian ikut menginap dan menemani Farel bermalam sambil mendengarkan musik. Di tengah malam yang hening, mereka sering berdiskusi soal mimpi dan masa depan. Farel merasa seperti punya saudara kandung yang sesungguhnya. Suatu hari, Farel menerima undangan untuk tampil di sebuah acara amal nasional. Bukan hanya sebagai pengisi acara, tapi juga sebagai pembicara tentang kekerasan terhadap anak di dunia hiburan.
Ia sempat ragu, tapi akhirnya menerima. Mungkin ini jalanku untuk menyembuhkan, bukan hanya diriku, tapi juga anak-anak lain. Saat tampil di panggung, Pharrell membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul Bukan Boneka. Liriknya menusuk hati. Penonton banyak yang menangis. Lagu itu viral dalam semalam, dan menjadi simbol keberanian anak-anak yang selama ini diam dalam tekanan keluarga. Acara itu mengubah arah hidup Pharrell. Ia kini tak hanya dikenal sebagai penyanyi cilik bersuara emas, tapi juga sebagai sosok inspiratif. Ia diundang ke berbagai seminar, diskusi, bahkan jadi duta kampanye perlindungan anak. Ia menerima semuanya dengan hati lapang, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi makna dari lukanya. Pharrell tahu, tidak semua anak punya kesempatan sepertinya. Karena itu ia bertekad, kalau aku selamat, aku harus bantu mereka juga. Kini, ia bukan hanya seorang artis, tapi juga pejuang kecil yang berani melawan gelapnya pengkhianatan dari dalam rumah sendiri. Nama Pharrell kembali bersinar, namun kali ini bukan karena viral di media sosial, melainkan karena prestasi dan sikapnya yang dewasa di usia muda. Ia mulai sering diundang ke acara musik besar. Tapi kali ini, semua kontraknya dia baca dan pahami sendiri sebelum menyetujui. Ia tak ingin kejadian lalu terulang. Album barunya berjudul Langkah Kedua dirilis dan langsung melejit di tangga lagu. Isinya bukan hanya tentang cinta, tapi juga perjuangan, kehilangan, dan harapan. Setiap lirik terasa jujur dan menyentuh, membuat siapapun yang mendengarnya ikut larut dalam perjalanan hidupnya. Pharrell juga memutuskan membentuk yayasan kecil bernama Suara Anak, fokus pada advokasi anak-anak korban eksploitasi di dunia hiburan. Ia bekerja sama dengan pengacara dan psikolog untuk memberikan pendampingan bagi mereka yang mengalami nasib serupa dengannya. Media pun mulai memuat kisah inspiratifnya. Dari anak korban kekerasan dan penipuan keluarga, menjadi pelindung anak-anak lain. Pharrell tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan perubahan. Ia memaafkan, tapi tidak lupa. Aku tidak ingin dendamku jadi racun, katanya di salah satu wawancara. Ayah dan ibu tirinya kini menjalani hukuman penjara. Meski sempat mengajukan banding, pengadilan tetap menolak. Pharrell tidak pernah lagi bertemu mereka. Di dalam hatinya, ia sudah melepaskan semua rasa benci. Yang ia simpan kini hanya pelajaran tentang siapa yang layak diberi kepercayaan. Ryan, sahabat sejatinya, kini menjadi asisten pribadi Pharrell. Mereka tumbuh bersama. Kadang mereka bercanda, kalau kita terus begini, nanti kita bikin band sendiri ya. Pharrell hanya tertawa. Ia tahu, tanpa Ryan, mungkin ia tidak akan berdiri setegak sekarang. Pada ulang tahunnya yang ke-15, Pharrell menggelar konser bertajuk Luka Jadi Nada. Penonton membludak. Banyak anak-anak dari panti asuhan diundang secara gratis. Di atas panggung, Pharrell meneteskan air mata saat membawakan lagu Maafkan Aku, Bu, sebuah lagu persembahan untuk almarhum ibunya. Sambutan luar biasa itu membuat Pharrell semakin yakin, ia tidak sendiri. Banyak orang baik yang akan datang saat ia berani melangkah. Kini, ia tak takut lagi tampil. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena ingin berbagi suara dan harapan. Dunia akhirnya tahu siapa Pharrell sebenarnya. Meski hidupnya mulai membaik, tak semua orang percaya pada perubahan Pharrell. Ada segelintir pihak yang menuduhnya cari simpati, bahkan menyebutnya merekayasa cerita. Tapi Pharrell tidak menanggapi. Ia tahu, membungkam semua mulut lebih sulit daripada fokus membangun masa depan. Namun tekanan itu kadang membuatnya lelah. Di satu malam, ia menulis lagi di bukunya, aku tidak perlu membuktikan apapun. Yang penting aku tahu siapa diriku. Ia belajar menyaring komentar, menjaga mental, dan memilih apa yang pantas masuk ke dalam pikirannya. Salah satu hal yang membuatnya kuat adalah saat menerima surat dari seorang anak perempuan bernama Amel, korban eksploitasi juga. Dalam surat itu, Amel menulis, Kak Pharrell, terima kasih sudah berani bicara. Karena kakak, aku juga berani kabur dari rumah dan sekarang tinggal di rumah aman. Surat itu membuat Pharrell menangis. Ia sadar, perjuangannya bukan sia-sia. Ia mungkin tidak bisa menyelamatkan semua anak, tapi setidaknya, ia bisa memulai. Ia membalas surat itu dengan tangannya sendiri. Terus kuat ya, Amel. Kamu tidak sendiri, tulisnya. Pak Deddy membimbing Pharrell agar tetap seimbang antara karir, pendidikan, dan kegiatan sosial. Ia tidak ingin Pharrell kelelahan.
Akhirnya mereka menyusun jadwal khusus, 2 bulan kerja, 1 bulan istirahat. Waktu istirahat digunakan untuk healing, traveling, atau sekadar menulis lagu. Pharrell pun mulai menjelajahi Indonesia. Ia tampil dari kota ke kota, tapi selalu menyelipkan pesan edukatif di setiap penampilannya. Ia bukan sekadar penghibur, tapi pembawa pesan. Banyak orang tua yang mulai membuka mata akan pentingnya mendengar suara anak-anak mereka. Di usia 17 tahun, Pharrell memutuskan membuat label musik sendiri bernama Nada Kita. Ia ingin memberi ruang bagi anak-anak muda yang punya bakat tapi tidak punya panggung. Ia tahu betapa sulitnya mendapat kepercayaan di awal karir, apalagi kalau tidak punya koneksi. Ryan tetap menjadi partner utamanya. Mereka merekrut tim kecil, anak-anak muda juga, untuk membantu produksi lagu, video, hingga promosi digital. Dalam waktu singkat, Nada Kita melahirkan beberapa penyanyi muda berbakat dari pelosok. Pharrell tak hanya menyanyi, ia jadi produser. Salah satu penyanyi dari label itu, anak usia 12 tahun dari Papua, bernama Mikael, berhasil viral dengan lagu perdana berjudul Mama, Aku Rindu. Lagu itu menyentuh karena ditulis berdasarkan pengalaman Mikael yang ditinggal ibunya sejak kecil. Pharrell merasa bangga bisa jadi jembatan mimpi. Masa lalu Pharrell tetap hadir dalam ingatannya, tapi tidak lagi menyakitkan. Kini ia menjadikan itu motivasi. Luka itu bukan untuk dilupakan, tapi dijadikan pelajaran, ujarnya dalam sebuah seminar di Surabaya. Kata-katanya disambut standing ovation dari ribuan peserta. Kini, Pharrell bukan lagi sekadar anak kecil yang nyanyi di atas panggung. Ia adalah simbol kekuatan, harapan, dan keberanian. Namanya tercatat sebagai tokoh muda inspiratif versi berbagai lembaga anak dan musik di Indonesia. Namun ia tidak silau dengan itu semua. Di satu malam ulang tahun berdirinya yayasannya, Pharrell menulis lagu terakhir dalam albumnya yang baru, Suara dari Luka. Lagu itu seperti surat terbuka bagi siapa saja yang pernah merasa terbuang, dikhianati, dan ditinggalkan. Ia ingin semua tahu, mereka tidak sendiri. Pharrell menatap masa depannya dengan yakin. Kini, ia tahu siapa yang pantas ada di sisinya, dan siapa yang hanya datang saat uang mengalir. Ia memilih dikelilingi orang yang jujur, meski sedikit, daripada dikelilingi banyak orang palsu. Ia sudah belajar dari yang terburuk. Cerita hidup Pharrell mengajarkan bahwa keluarga sejati bukan selalu darah, tapi mereka yang hadir saat kita rapuh dan tak punya daya. Ia menutup bukunya malam itu, menatap langit sambil berbisik, "Bu, aku sudah bangkit. Aku tidak lagi takut." Kini, Pharrell tak hanya menyanyi. Ia menyuarakan harapan. Itulah kisah penuh luka dan keberanian dari Pharrell Prayoga. Seorang anak yang bangkit dari pengkhianatan keluarganya sendiri, dan kini menjadi simbol kekuatan bagi jutaan orang. Lebih besar dari, semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kasih sayang sejati tak pernah menyakiti, dan bahwa suara dari luka bisa menyembuhkan banyak hati. Lebih besar dari, kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, lebih besar dari, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya hanya di channel Sahabat Online. Lebih besar dari, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap semangat, dan ingat, kamu berharga.